apa-apa kalau memang itu ada suatu tindak pidana pelecehan seksual ya dilaporkan, memang harus dilaporkan supaya nanti terang benderang apakah itu pelecehan seksual atau apa, buktinya mana, saksinya mana. Nah itu harus dilaporkan karena pelecehan seksual kan itu termasuk tindak pidana berat juga, itu yang berbahaya juga buat masyarakat kita kan. Nah ini Bang, dari Pak Yamin sendiri kan dia membantah katanya Bang, tidak ada tuh misalnya melakukan dugaan pelecehan itu, kata dia akan lanjut terkait laporan itu untuk melawan Sahara Bang. Gimana sih Bang lihat ini? Ya makanya kan, ini kan ketika ada laporan pelecehan seksual pasti ada yang membantah, ada yang menyatakan saya dilecehkan, tapi kan semua nanti terkait dengan saksi dan bukti. Kalau saksinya ada, buktinya ada, terjadilah ini kan, patut diduga terjadi pelecehan seksual. Tapi kalau saksi dan bukti tidak ada ya berarti tidak ada, begitu. Jadi, nah kemudian yang kedua, ketika ini perkara jalan terus ya tentunya jalan terus. Tapi tergantung masing-masing pihak nih, masing-masing pihak maunya apa. Ini kan sebenarnya cuma persoalan rumah apa di bertetangga. Masalah bertetangga itu. Masalah bertetangga. Ini kan sebenarnya bisa diselesaikan sama ketua RT sebenarnya ini kan. Atau siapa yang dituakan di sana. Sebenarnya nggak usah terlalu kemudian akhirnya persoalan yang sepele, kemudian akhirnya membuat mereka masuk penjara. Gitu. Jadi ini patut disayangkan lah ya. Ya kita sih ngelihatnya nggak enak. Soalnya ini kan kasus orang bertetangga. Jadi nanti ada apa-apa kalau kita lagi bertetangga ada ribut-ribut nanti diviralkan kan gitu kan, nanti sayang. Jadi waktu masyarakat kita tersitanya untuk urusan orang bertetangga. Kan ada rukun tetangga, ada RW, ada lurah, kan diselesaikan di sana juga cukup kan. Gitu. Tapi kalau kemudian diviralkan ya seolah membuat menarik perhatian publik, kan kita nggak tahu maksud dan tujuannya apa, tapi ini memang kurang bermanfaat lah buat masyarakat Indonesia secara keseluruhan ya. Berarti menurut Abang nih tepatnya damai gak sih Bang buat jalan? Damai aja lah, ini cuma persoalan apa singgung menyinggung, orang tersinggung, kemudian di spill di broadcast di medsos gitu. Jadi lebih baik berdamai, diselesaikanlah secara rukun warga gitu. Supaya nanti nggak jadi panjang. Kalau panjang kan sayang, hanya persoalan sepele ada orang masuk penjara kan sayang. Nah, ini undang-undang ITE pencemaran nama baik tentunya ada yang namanya restoratif justice. Wajib adanya restoratif justice itu di mana para pihak dipertemukan. Ini mau berdamai apa tidak, mau lanjut apa tidak. Tapi mudah-mudahan kalau para pihak ini dipertemukan dalam konteks upaya restoratif justice, mediasi, tentunya ini akan selesai. Kalau salah satu pihak atau para pihak kemudian merasa inilah bisa dikompromikan kan, tapi kalau salah satu pihak nggak bisa, ya ini berjalan. Tapi baiknya sih berdamai, cuma masalah sepele kok. Yang sakitnya lama, ditundanya lama. Tapi kalau dia semua sakit sekali, 2 kali ya ditunda seminggu, 2 minggu itu nggak apa-apa. Ya, pelecehan seperti apa juga kan kita belum tahu. Pelecehan kan macam-macam. Ada pelecehan verbal secara seksual, ada lewat sentuhan-sentuhan fisik, ada lewat gerak-gerik fisik, body shamingnya kan begitu. Ada yang langsung secara kasar. Gitu. Jadi kita belum tahu apa sih yang terjadi. Gitu kan, ini baru cerita pelecehan seksual, tapi materialnya apa tuh pelecehan seksual? Gitu. Itu kan kita belum tahu, jadi nggak bisa kita gambarkan. Gitu. Nah, ya ini persoalan pelecehan ini kan belum faktual. Laporannya juga belum tampak, saksinya belum kelihatan, bukti belum ada. Ini kan lebih kepada persoalan orang bersinggungan secara rukun tetangga. Apalagi udah mulai masuk ke materi mengenai saya menggunakan tanah siapa, kemudian parkirnya di tanah siapa, kan itu kan sangat kultural sekali, ngikutin pola budaya masyarakat juga ada, pola lingkungan juga ada kan. Jadi ini lebih pada sebenarnya penyelesaian adat begitu. Penyelesaian ya orang bertetangga, masyarakat bertetangga kan. Ada banyak kok perkara-perkara seperti ini yang diselesaikan lewat adab orang bertetangga. Nah kalau sekarang kemudian orang ribut, semua orang nontonnya beginian juga percuma, buang-buang waktu ini. Berarti menurut Abang nih tidak tepat lah untuk terus dilihat orang berarti? Iya nggak tepat, ini kan semua ada bertetangga aja. Kan setiap rukun warga, rukun tetangga selalu ada gesekan antar tetangga namanya, itu selalu ada. Tinggal diselesaikan secara baik. Jadi kalau ini apa-apa diselesaikan secara hukum nanti repot. Hanya persoalan sepele, kemudian ada persidangan, ada jaksa, ada pengacara yang urusan beginian kan memalukan. Tapi berpengaruh gak sih Bang orang-orang sekitar seperti Pak RT kan sebelumnya sudah mengusir. Nah ini untuk memediasikan keduanya nih
tepat untuk melalui orang-orang dari Ya sekitar? kalau Pak RT udah nggak tepat, Pak RW nggak tepat, Pak Lurah nggak tepat, Pak Camat kan begitu kan ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau Pak Camat nggak bisa juga, wali kota kan beres itu. Daripada kemudian ada orang masuk penjara, ada orang kemudian disidang, begitu. Hakim juga proses perkara ini juga pusing, gitu. Ini perkara apa nih kan? Gitu. Kenapa tuh Bang? Ada karena memang perkara remeh-temeh atau gimana? Gini, ini perkara lebih pada perkara kultural, gitu. Adab di mana orang bertetangga. Jadi orang bertetangga itu kan harus ada tenggang rasa. Dan ini kan tampaknya tidak ada tenggang rasa kan, sehingga timbul perselisihan, timbul konflik. Sementara kalau orang Indonesia konflik-konflik kultural begini memang diselesaikan secara budaya dan adat istiadat dan adab masyarakat setempat, begitu. Bukan kemudian langsung ke jalur hukum dan begitu. Tapi kalau emang harus terpaksa ke jalur hukum karena udah sakit hati, ya nggak apa-apa juga. Tapi ini pelajaran buat kita semua masyarakat Indonesia. Bahwasanya kalau kita bertetangga, punya tetangga, gesekan-gesekan itu biasa. Tapi kita saling tenggang rasa, itu paling penting. Nah ini kabar terbaru nih Bang, baru naik beritanya bahwa Pak Yamin mengatakan mengklaim atau menduga lah Bang, kalau Sahara ini sudah meminta maaf karena ada perkataan kasar Bang. Nah mungkin menurut Abang sinyal ada permintaan ini sebagai sinyal yang baik gak sih Bang? Oh iya, kalau ada permintaan maaf kan harus ada jawaban, memaafkan apa tidak. Tapi kalau kita ikut adab orang Indonesia, budaya Indonesia, ya budaya Indonesia kan saling memaafkan gitu. Jadi ini sinyal bagus buat terjadinya upaya-upaya rekonsiliasi, perdamaian antar tetangga. Nah menurut Abang mungkin saran dan pesannya, harapannya mungkin agar Ya, memang kasus ini diselesaikan nggak perlu pakai medsos, diselesaikan antar tetangga, antar RT, antar RW, antar lurah atau camat, nah itu lebih bagus kan. Kan setiap wilayah ada budayanya, setiap tempat ada culture-nya, ada adat istiadatnya, ada adabnya. Jadi pakailah itu dulu, jangan langsung hukum. Hukum itu langkah terakhir, hukum kalau perkara seperti ini.